Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat, banyak rezekinya. Karena masih di bulan Syawal, untuk teman-teman semuanya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas 3 hal atau 3 komponen yang berguna sekali untuk meningkatkan performance dari side scoop cam ala Madaber ini. Oke, gitu ya teman-teman. Yang pertama adalah ini ya, klemnya ya. Jadi klem yang di depan sini. Oke, ini yang pertama. Oke. Yang kedua adalah adapter ya, adapter dari untuk side scoop cam ke teleskop ya. Ini adapternya. Jadi adapternya seperti ini. Ini adapternya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lantas yang ketiga adalah saya mengganti casing ini ya. Nah, biasanya kan casing ini gitu ya. Saya rubah ke yang banyak lubangnya seperti ini gitu. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Oke. Mengapa saya merubah klem ini, terus mengapa saya harus memakai adapter, terus mengapa saya harus merubah casing GoPro ini, gitu ya. Oke, kita close up ya teman-teman untuk membahas satu persatu. Oke teman-teman, ini ya yang kita bahas ya. Jadi ini adalah klem depan ya, klem depan untuk dimasukkan sama side scoop cam ini ya, begini ya. Jadi di sini gitu ya. Nah, dari sananya kita mendapatkan untuk membeli side scoop cam ini, kita mendapatkan untuk yang tube 30 ya, untuk tube 30. Nah, saya menggunakan teleskop Vortex Phenom 52556, tube-nya 34. Nah, akhirnya saya rubah. Jadi ini nggak bisa dipakai, tetapi untuk tube 30. Nggak muat untuk di sini, makanya saya ganti ya, Nah, ini yang pertama nih. Oke, saya ganti yang pertama klem ini. Oke, jadi klem ini seperti ini, gitu ya. Klem ini seperti ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, lantas yang kedua, nah, bahannya ini menggunakan 3D print ya, 3D printing ya. Ini bahannya menggunakan 3D printing dan cukup cukup kuat, bagus ya, hasilnya itu rapi gitu ya, hasilnya rapi, dia presisi. Tapi untuk ke teleskop saya selalu kasih kertas ya di sini ya, supaya dia nggak menyentuh langsung antara klem dengan tube-nya gitu ya, gitu. Nah, kalau ini sih nggak ada ini ya, fungsinya mengganti aja. Jadi fungsinya hanya kalau yang ini 34, kalau yang ini untuk yang tube 30. Oke. Nah, yang kita bahas lagi, yang berikutnya yang kedua adalah adapter.
Nah, adapter ini juga apa namanya? Adapter ini juga bahannya dari 3D printing ya. Maksudnya hasilnya dari 3D printing, cukup presisi dan cukup bagus ya. Nggak ada meletot-meletotnya dan lain sebagainya. Dia bulatnya presisi dan lain sebagainya pas sekali gitu. Gitu ya, pas sekali. Oke. Nah, fungsinya apa adapter ini? Fungsinya adapter ini, nah kalau misalkan kita tidak menggunakan adapter, itu Sapscope Cam ini agak apa ya, nggak firm, nggak kuat gitu. Jadi dia masih ada goyang-goyang, naik turun itu masih ada goyang-goyang. Nah, fungsinya adapter ini dia apa? Membuat Sapscope Cam ini rigid gitu, nggak apa namanya, nggak goyang-goyang. Nah, seperti ini ya. Nah, gini aja. Kita tekan gini, ini sudah nggak goyang sama sekali gitu. Kalau nggak ada ini, itu goyang ya. Kalau nggak ada ini, itu goyang. Kalau nggak ada adapternya, goyang gitu. Nah, akhirnya apa namanya? Kalau nggak ada adapter, ini kita harus kencengin gitu ya. Kita harus kencengin sehingga dia kayak mepet bener gitu. Untuk meluruskan kadang kita mesti harus nepatin dulu gitu ya. Untuk supaya fokus dan lain sebagainya dan supaya hasilnya bagus gitu. Nah, kalau ada adapter ini, langsung aja tinggal pasang, tinggal colok gitu, plug and play, langsung dia kuat gitu. Nah, oke, itu yang kedua, adapter ini ya. 3D printed juga bahannya. Hasilnya dari 3D printed maksud saya begitu. Yang berikutnya, yang ketiga adalah saya mengganti casing. Casing bawaan dari Sapscope Cam ini itu menggunakan casing yang untuk nyelam itu ya, untuk di dalam air gitu. Nah, kelemahan dari casing ini itu dia apa namanya, karena tidak banyak lubang ya, jadi tidak banyak lubang sehingga action cam GoPro itu cepat panas gitu, dan panas sekali, baterai gampang apa namanya, gampang habis gitu ya, baterai gampang habis. Kalau menggunakan ini karena saking panasnya gitu ya, angin nggak bisa flow, angin nggak bisa lancar untuk mendinginkan GoPro yang panas tadi, karena ini ada kayak apa namanya, ada sesuatu yang membuat dia itu kedap gitu ya, ada supaya kedap gitu ya. Ini yang membuat GoPro itu panas. Nah, akhirnya saya ganti. Nah, akhirnya saya ganti ini gitu. Akhirnya saya ganti ini yang dia itu ada lubangnya. Lubangnya banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5 di sini itu lubang. Oke. Nah, kalau bukanya tinggal buka gini aja. Nah, seperti ini, geser ya. Nah, ini lubang ya, ini lubang. Nah, jadi kita bisa mengakses touchscreen-nya gitu ya. Kalau ini nggak bisa, kalau yang ini nggak bisa, gitu ya. Kalau yang ini nggak bisa, oke. Yang ini langsung mengakses touchscreen-nya. Nah, bahannya juga dari 3D printing, cukup kuat, gitu ya, cukup kuat dan cukup presisi. Hasilnya, maksudnya hasil dari 3D printing ini apa ya, sangat bagus gitu, sangat bagus, benar-benar bagus gitu ya, gitu teman-teman. Nah gitu ya, jadi gampang untuk mengakses kalau ini. Nah, lubangnya banyak nih, dari sini 1, 2 besar, 3 dari sini ya, dari sini ini lubang. Nah ini lubang kan, nah dari sini juga lubang. Nah ini lubang. Ini lubang ya, pasti ya. Nah, ini lubang ya. Sebentar. Gini. Nah, ini lubang ya. Nah, itu. Nah, kelihatan lubang ya. Oke, terus yang ini lubang. Nah, gitu.
Jadi diharapkan karena banyak lubang seperti ini, angin itu hawa panas bisa dikeluarkan ke lubang-lubang ini, supaya dia gak gampang baterainya habis, draining the battery gitu ya, gitu teman-teman. Oke, nah ini yang pertama ya teman-teman ya. Ini adalah klemnya, klem depan, oke. Kita zoom. Nah, seperti itu ya. Klemnya ya, klem untuk cup 34 gitu ya. Nah, oke. Disesuaikan aja dengan teleskop teman-teman semuanya gitu ya. Nah, ini klem 34 karena saya menggunakan teleskop yang cupnya 34. Oke. Lantas yang kedua. Yang kedua adalah adapter ini. Oke. Adapter ini. Sebentar ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ya, teman-teman ya. Adapter ini ya. Oke. Nah, itu ya. Oke. Nah, adapter itu ya. Nah, adapter ini. Oke. Dia jadi dia ada yang besar, ada yang kecil. Nanti saya akan kasih tahu detailnya. Kalau dari samping sini, dari samping sebelah sini, nah baru kelihatan. Oke. Nah, yang ini sekarang. Ini yang ketiga adalah casingnya seperti ini. Oke. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Di sini ada lubang ya. Sini ada lubang. Oke. Nah, itu ya, lubang. Oke. Lantas yang kedua lubangnya juga di sini. Ini ada dari atas, dari samping, dari depan. Ini ada. Oke. Dari samping kiri. Nah, ini. Oke. Nah, yang ini ya lubang ya, gitu ya. Yang ini lubang ya. Oke. Nah, cara bukanya gampang. Ditekan sedikit. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sliding aja gitu. Nah, nutupnya juga begitu. Bunyi nanti. Nah, gitu ya. Itu. Oke. Oke, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini dari samping sini. Saya zoom out. Oke. Seperti ini. Nah, ini yang lubang itu ya. Lubang kiri ya. Oke. Nah, sekarang saya perlihatkan skrunya yang di dalam ya. Skrunya yang di dalam ini ya. Ya, dalam ini 1, 2, 3. Nah, ini ya 1, 2, 3. Nah, itu ya teman-teman. Baut itu yang dari adapter ke side scope cam. Nah, sekarang untuk casingnya ke adapter itu seperti ini. Masangnya seperti ini. Dia menggunakan 3 baut kecil-kecil. Mungkin saya terangin lagi sedikit. Nah, ini ya. Skrunya 1, 2 di atas. Ini ya. Lantas yang 3 di bawah sini. Di bawah sini ya. Nah, ini ya. Di bawah sini. Oke. Itu dari adapter untuk casing. Dari adapter ke casing. Gitu ya. Itu menggunakan 3 baut gitu. Oke ya teman-teman, saya akan memperlihatkan yang adapter ini ya. Detailnya adapter ini ya. Jadi adapter ini ada yang besar terus mengecil gitu ya. Jadi adapter ini ada yang besar sampai sekian terus mengecil. Oke, mengecil gini ya. Jadi ini yang besar terus ini ada yang kecil gini. Nah, yang besar ini memang untuk scope yang belakangnya besar. Oke, yang mungkin cup 34 gitu ya, seperti punya saya ini. Oke. Kalau misalkan yang cupnya 30, jadi teleskop yang cupnya 30 itu bisa masuk ke sini langsung. Kalau punya saya berhentinya di sini. Berhentinya di sini nih. Oke.
Nah, kalau mungkin punya teman-teman yang 30 itu langsung mentok gitu ya. Tek gitu. Jadi lebih lebih kuat juga gitu. Ya sama-sama kuat sih gitu. Karena dia pas gitu ya. Ya ada lebih sedikit sekali gitu. Mungkin berapa mili gitu ya. Maksud saya 0, berapa mili gitu. Bisa 1 mili atau mungkin bahkan hampir hampir anu lah. Nah, bagaimana kekuatannya? Rigid sekali ya, rigid ya, kokoh ya. Nah ini nggak goyang, nggak goyang sama sekali ini. Ya semuanya goyang akhirnya, gitu. Kuat sekali itu ya teman-teman. Oke, kita zoom out, kuat sekali ya. Nah ini loh, nggak goyang dah sudah. Nah, saya sarankan sih teman-teman, worth it sekali ya. Apa namanya? Saya sarankan untuk teman-teman ini worth it sekali untuk dimiliki gitu, agar performance dari Setscope Cam teman-teman itu lebih lebih mantap lah gitu. Oke, itu ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.